Pelaku utama penganiayaan David Ozora meminta maaf kepada ayah David saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Juni 2023 kemarin. Namun permintaan maaf itu mendapatkan respons menohok dari ayah David, Jonathan Latumahina, di mana Jonathan tidak banyak berkomentar. Namun ia menekankan akan berpegang pada keterangannya saat menyampaikan kesaksian perihal kasus penganiayaan itu. Dilansir dari bangkapos.com, dalam persidangan kemarin Mario Dandi sempat melayangkan permintaan maafnya secara langsung kepada ayah David Ozora. Mario Dandi menyebut dirinya mengaku prihatin dan meminta maaf kepada Jonathan perihal perbuatan dirinya kepada David Ozora. Namun Jonathan tidak banyak komentar usai dirinya mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh pelaku penganiayaan anaknya tersebut. Dirinya hanya mengatakan bahwa akan tetap berpegang pada keterangannya. Selain itu, Jonathan juga mengatakan untuk melanjutkan kasus di pengadilan. Sebagai informasi, Mario didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Atas kasus ini, Mario Dandi dijerat dengan pasal ke-1, pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau dakwaan kedua, pasal 76C junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan dakwaan ke-1 primair, yaitu pasal 355 ayat 1 KUHP, Mario Dandi praktis terancam pidana penjara selama 12 tahun penjara. Sementara itu, Shane Lucas didakwa pasal penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora bersama dengan Mario Dandi. Pasalnya, adapun pasal yang didakwa terhadap Shane Lucas adalah pasal 353 ayat 2 KUHP subsidiar pasal 355 ayat 1. Yakni tentang penganiayaan berat subsidiar kedua, pasal 76C, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Diketahui sebelumnya, dalam kesaksiannya itu, Jonathan menyebut bahwa anaknya juga sempat mendapatkan ancaman ingin ditembak hingga dipanggilkan BRIMOB oleh terdakwa Mario Dandi. Adapun hal tersebut diungkapkan Jonathan bermula ketika Jaksa Penuntut Umum atau JPU bertanya apakah David pernah memiliki musuh atau mendapat ancaman. Jonathan saat itu menjawab, ia mengetahui bahwa anaknya mendapat ancaman setelah dirinya mengecek ponsel milik David. Lanjut Jonathan, dirinya menjelaskan kepada JPU bahwa anaknya mendapatkan ancaman seperti ingin ditembak hingga dipanggilkan BRIMOB oleh Mario Dandi. Namun dikatakannya sejumlah percakapan yang tertera di ponsel David dan Mario mayoritas telah dihapus. Adapun ancaman itu, Mario lontarkan kepada David melalui ponsel milik AG 15 tahun yang notabene-nya merupakan pelaku anak dalam kasus penganiayaan tersebut. Saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini, dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih yang mulia. Terus ada pernyataan tadi yang disampaikan. Iya. Saudara serahkan sama pengadilan atau saudara akan tanggapi sekarang yang tadi minta maaf? Iya, lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.